Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatu Rabbi wassalamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallaman tasliman katsira ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Kembali kita membaca Ushulus Salasah karya dari Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih mengikuti penjelasan dari pensyarah Ushulus Salasah, yaitu Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, yang beliau adalah Hay'ah min Kibaril Ulama, anggota dari ulama besar di negeri Saudi, dan beliau juga adalah seorang mufti, sehingga penjelasan beliau tentunya lebih memahami dari apa yang dipahami oleh kita berkaitan dengan ucapan-ucapan para ulama, karena memang beliau adalah ahli di bidangnya. Sehingga ketika seseorang mengikuti bimbingan para ulama dalam perkara-perkara seperti ini, membuat kita ini aman. Aman dari penyelisihan, aman dari penyimpangan. Kenapa demikian? Ya, di zaman seperti sekarang ini, kita dijauhkan dari ilmu, dari masa-masa kenabian, sehingga bisa jadi seseorang mengambil pemahaman yang kemudian jauh dari bimbingan para ulama sejak masa lalu sampai masa sekarang. Lebih-lebih lagi ngambil ilmunya dari medsos. Masya Allah. Sehingga ini diambil, itu diambil, ujung-ujungnya nggak tahu. Kemudian keluar dari rumahnya setelah paham dengan medsos itu, ini kafir, ini kafir. Ngafir-ngafirkan orang. Kenapa? Belajar dari medsos. Pemerintah kita zalim, maka harus kita ya subhanallah, belajar dari mana Anda? Ya saya baca dari medsos. Ya subhanallah. Lihat, ya, tenangnya kita mendapatkan bimbingan para ulama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa menukilkan ucapan-ucapan para ulama untuk kita jalankan. Ini penting, ma'asyiral muslimin ibadah. Dan kita merasa bersyukur bisa menyampaikannya di majelis ini, difasilitasi, Masya Allah, oleh para pengampu pengurus dari Masjidullah, dari yakni urusan-urusan yang berkaitan masalah ibadah di tempat ini, kemudian juga berkaitan dengan masalah syiar-syiar Islam. Maka wabihi wa ni'mah, inilah merupakan kenikmatan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan setiap usaha-usaha yang telah diwujudkan untuk menyebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Karena itu merupakan amrun thayyib, perkara yang baik, yang didukung, Masya Allah, oleh masjid, oleh lingkungannya, disebarkannya. Di tempat yang lain, bahkan di berbagai belahan dunia yang lain, orang untuk mempelajari tauhid, mempelajari sunnah itu
dipersulit, dibikin susah, dibikin ribet. Perizinannya harus itu dan ini. Alhamdulillah kita di sini. Alhamdulillah, maka jazakumullahu khairan. Kita mengucapkan semoga Allah membalas kebaikan ya, para pengurusnya, para pengampunya untuk kebaikan yang tak ternilai seperti ini. Kemudian ma'asyiral muslimin ibadallah, kita masih bahasa mudahnya meresum tentang makna syahadat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu prinsipnya yang sudah kita jelaskan ada 4 perkara. Ta'at fi ma'am, mentaati dari apa yang diperintahkan. Wa tasdiqu fi ma'akhbar. Yang kedua adalah membenarkan apa yang dikabarkan. Wa jinabu ma'anhu naha wa zaza. Menjauhi apa yang dilarang yang dibencinya. Dan yang keempat, wa alla yu'bad, tidaklah kita beribadah illa bima syar'a, kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi. 4 rukun ini mesti ada pada seseorang yang mengucapkan syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau keempatnya tidak ada, bolong-bolong, maka Syekh nanti akan menjelaskan seperti apa keadaan orang-orang seperti ini. Ya. Yang pertama sudah kita baca sekian ayat tentang masalah ini. Sudah dibacakan oleh kita. Dan yang terakhir yang saya baca adalah tentang ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa ketaatan itu ketaatan yang sifatnya mutlak. Kita katakan ketaatan itu mutlak. Ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya itu ketaatan yang mutlak. Yang enggak butuh syarat. Tapi kalau kepada manusia butuh syarat. Manusia itu siapa? Siapa saja. Apakah raja, apakah pemimpin, bahkan orang tua sekalipun. Kalau itu perlu kita mentaatinya tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Jika tidak bermaksiat kepada Allah. La ta'atu li makhluk li masyiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada pencipta. Tapi itu kan guru saya, harus saya ikuti. Asatidzah kibar, misalkan. Ini harus kita, tidak perlu siapapun juga. Kalau itu bertentangan dengan syariat, mengambil hak-hak Allah dan Rasulnya, tidak perlu untuk ditaati. Tapi kalau kepada Allah, lah, gak mungkin Allah memberikan ketentuan yang membuat manusia itu menyimpang. Makanya ayat 3, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul mutlak. Kepada yang lain, nanti dulu. Kalau menyuruh kepada ketaatan kepada Allah, maka kita ikut. Menyuruh kepada ketaatan kepada Rasul, maka kita taati. Tapi ketika bermaksiat, maka tidak ada ketaatan. Ini penting. Kaidahnya penting seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa bentuk ketaatan kepada Rasul itu sama saja ketaatan, sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan kepada Rasul tidak sekarap keinginan Rasul, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan seperti itu. Wa atiur rasul la'allakum turhamun, dan taat kepada Rasul agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi sebuah kewajiban. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin ibadallah, ketaatan seperti inilah yang dikatakan mutlak yang mesti ada pada diri kita semuanya. Kemudian Allah telah menetapkan dalam bentuk perintahnya seperti itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datangnya dari Rasul, maka ambillah. Lihat. Jangan nanti dulu, ini cocok tidak dengan situasi sekarang ini. Kalau itu bentuk ketaatan kepada Rasul, maka apa yang datang dari beliau, ambil.
Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Jelas? Jelas. Tidak ada gray area di sini. Jelas. Apa yang datang dari Rasul, ambil. Apa yang dilarang, tinggalkan. Selesai. Maka seorang muslim harus tahu apa yang datang dari Rasul. Jangan kita bikin masalah dulu, kemudian bertemu. Ada tidak yang datang dari Rasul? Itu namanya bikin masalah dulu, kemudian cari dalil pembenaran. Tidak boleh seorang muslim. Jadi wajib atas setiap muslim untuk mengetahui apa-apa yang datang dari Rasul. Sifat yang paling asasi, yang aksioma, yang daruri, yang mau tidak mau, seorang muslim harus tahu, tidak boleh mewakilkan. Saya diwakili sama Ustadz saja. Nggak bisa. Setiap muslim harus tahu. Saya diwakili sama anak, bagaimana? Nggak bisa. Karena masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir. Nggak bisa. Ini saya wakili ya Allah anak saya untuk menghukumi apa? Nggak bisa. Masing-masing kita akan ditanya perkara-perkara yang paling fondamen. Apa itu? Perkara tauhidullah. Tentang bagaimana mentauhidkan Allah. Nggak bisa kita kemudian, saya belum sempat belajar. Nggak bisa. Di awal-awal usul salasah kan sudah kita jelaskan. Al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinul islam bil adilah. Ya. Al-amalu bihi, berilmu dan beramal. Wa da'watu ilaih, berdakwah dan bersabar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Awal sekian tahun lalu mungkin, karena ini belum selesai ini, sudah hampir 50 lebih pertemuan. Menunjukkan bahwa itu adalah fondamen yang harus kita ketahui bagi seorang muslim. Jangan kemudian kita bicara dulu, ternyata ada dalil dan keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Baru kemudian, oh ada ya, lah sampean ngomong dulu. Berilmu dulu, baru bicara. Baru beramal. Makanya kata Imam Bukhari, yang namanya ilmu itu qoblal qawli wal amali. Ilmu itu sebelum bicara dan beramal. Maka berilmulah wahai kaum muslimin, pelajari agama ini, pahami agama ini, jangan katanya-katanya. Menurut orang per orang, bukan. Tapi agama itu menurut Allah dan Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasul. Kalau toh kita tidak memahami semuanya, maka yang paling prinsip-prinsipnya harus kita ketahui. Tentang tauhid, tentang kesyirikan lawannya, harus kita paham. Syekh menulis sebuah kitab yang cukup bagus juga. Masailul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Apa itu yang terjadi pada orang-orang jahiliyah yang kemudian diamalkan orang-orang sekarang? Oh, sama. Dulu orang jahiliyah kayak gitu mengamalkannya. Loh, kenapa baru kita tahu sekarang? Karena baru belajar kitanya. Baru mengetahuinya. Maka mereka-mereka yang terus mendalami tentang agama ini, belajar tentang agama ini, bersemangat padanya, ini saya akan mengetahui hal yang baru dalam perkara-perkara yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, setelah tauhid yang pertama, pelajari tentang sholat. Dan pintu masuk sholat adalah cara berwudu. Maka berwudu yang benar. Nggak bisa kita mewakilinya. Sholat yang benar. Nggak bisa kita diwakili orang. Penting. Sehingga kita perlu bertanya. Mana hal-hal yang memang diamalkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai sebuah rujukan. Nah, barakallahu fikum. Demikianlah. Wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul, fakhudhu. Ambillah, wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Jangan ditabrakkan dengan ucapan manusia. Atau ada dulu ketika saya masih remaja banyak fitnah tentang Al-Quraniyun, orang menyebutnya. Saya Quraniyun, maksudnya apa? Saya hanya mengambil Al-Quran, tidak mau mengambil hal yang sunnah. Oh, ingkar sunnah kamu ya? Enggak, saya Al-Quran. Inginnya ya mengambil Al-Quran saja. Tidak mau kepada sunnah, maka mereka menyebutnya Qur'aniyun. Kami pemegang Quran. Adapun sunnah Rasul,
Itu Nabi, kayak tukang pos. Kami terima barangnya, untuk apa tukang posnya? Ya subhanallah, diperlakukan Rasul seperti itu. Ada tidak? Ada, pernah terjadi. Dan saya mengalami dengan mata kepala sendiri, melihat. Jahatnya mereka. Tidak mau. Bagaimana mungkin mengamalkan Islam tanpa mengambil kepada Rasul alaihissalam? Mustahil. Tidak mungkin itu terjadi. Maka ini mungkin banyak. Ditabrak-tabrakan. Tapi menurut, ini mulai. Menurut orang alim begini, sealim-alimnya siapapun, tidak bisa disandingkan dengan Rasul. Jangankan orang-orang alim sekarang. Profesor, doktor yang startup pendidikannya sudah sampai pada puncaknya. Bahkan manusia terbaik setelah nabinya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Siapa yang manusia terbaik setelah nabinya? Sebagaimana pelajaran kita kemarin. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Rasul mempersaksikan. Dan para sahabat mempersaksikan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar. Kami berbicara. Di antara kami, ya para sahabat. Siapa yang manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan Rasul tidak memberikan teguran. Dibandingkan pun tidak boleh. Kenapa? Rasul beda dengan manusia biasa. Sebaik-baiknya Abu Bakar tidak menerima wahyu. Rasul adalah manusia terbaik. Setelah itu Abu Bakar. Maka Abdullah bin Abbas marah. Ingatkan tentang haji tamattu. Ya. Ketika ada orang mengatakan, bukankah Abu Bakar demikian dan demikian? Aku takut turun hujan batu dari langit ketika aku mengatakan, qala Rasul, kalian mengatakan, qala Abu Bakar wa Umar. Tidak boleh. Lah kalau manusia terbaik yang Allah persaksikan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, itu tidak boleh disandingkan dengan Nabi, tidak boleh pendapat ditabrakan dengan ini, apalagi manusia sekarang. Nah gitu kan? Min babul aula. Lebih-lebih lagi. Siapa? Maka tidak ada satu para ulama pun yang menyatakan penentangannya kepada ucapan Nabi. Yang terbaik adalah dari apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam para imam besar Ahlus Sunnah, termasuk Imam Ahmad dan selainnya dari murid-murid. Mereka menyatakan tidak bertentangan. Ya. Apabila kalian dapat pendapatku, idza wajadtum qauli, jika kalian dapati ucapanku khilaf bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, maka al-aqad qad dhahab. Sesungguhnya akalku dalam keadaan sedang hilang. Sampai seperti itu mereka mengakui. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah. Demikianlah. Juga Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam ayat yang lainnya. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun alim. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaknya berhati-hati, diperingatkan orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, menyelisih dari usulanku. An amrihi kata Syekh Fauzan, an amrir Rasul, dari urusannya Rasul. Lihat, tafsirnya seperti itu. Dan beliau menukilkan bukan karep dewek kata orang Cirebon, menukilkan dari para ulama sebelumnya dan para imam sebelumnya menafsirkan bahwa tentang urusan ini adalah urusannya Rasul alaihi salatu wassalam. Fala budda min ta'atillahi Rasul. Maka menjadi sebuah kewajiban keharusan bagi kita untuk mentaati Rasul. Berarti selesai. Ta'atu fi amrihi. Yang kedua, kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan, yang diberitakan. Apabila seorang muslim tidak membenarkan berita yang datang dari Rasul, maka kata Syekh Fauzan, orang yang seperti ini adalah orang pendusta. Menuduh Rasul adalah pendusta. Kita lihat ucapan beliau. Hafizahullah taala. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbaru an umuri katsiratin. Karena Rasulullah SAW akhbaru an memberitakan
dari berbagai urusan yang sangat banyak, yang juga urusan ini urusan yang gaib. Penting. Karena orang hanya sekedar mementahkan berita-berita dari Nabi dengan akal-akal dia. Padahal ada berita-berita yang gaib padanya, banyak. Yang berita itu datangnya dari Allah, anil malaikah, dari malaikat. Wa akhbaru an umuri ghaibah, dan berita-berita yang berkaitan perkara yang gaib. Wa akhbaru an umuri mustaqbilah, berita yang akan terjadi. Bukan hanya yang gaib, tapi berita perkara yang akan terjadi. Ya'ti ala nasi zaman. Berita yang sering hadis akan datang pada manusia satu zaman, akan datang pada manusia satu zaman. Kan begitu sering ada hadis-hadisnya kan, sering kita dengar. Itu kejadian apa belum kejadian? Belum kejadian. Makanya Rasulullah SAW akan datang satu masa pada manusia. Begini, begini, begini. Di antara yang sering saya khutbahkan, ya'ti ala nasi zaman. Al-qabidu fi dinihi kal-qabidu ala jamr. Orang yang pegang agama ini seperti memegang bara api. Orang yang menggenggam agama seperti memegang bara api. Wah, masa sih? Ya kan? Ada hadis seperti itu. Para sahabat dulu ketika mendapati hadis ini, nggak mengatakan, ya Rasulullah, apa iya seperti itu? Kok enak sekarang? Ya subhanallah. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Hati-hati. Ini benar akan terjadi. Akan dialami di masa-masa yang akan datang. Atau mungkin di masa-masa sekarang ini. Orang yang pegang agama itu seperti memegang bara api. Megang bara api itu kayak apa sih? Adem apa? Segitu. Panas. Membakar. Melepuh. Bukan zona nyaman. Bukan ongkang-ongkang kafir. Enak sekali ya beragama kita nih. Siapa? Ya seperti itu. Menunjukkan beratnya seseorang. Tapi saya berpegang dengan agama. Kalau ternyata nyaman-nyaman saja. Ini ada sesuatu yang gak klik ini mesti. Ima agama-agamaan. Ima agama sesuatu yang tidak dikatakan sebuah agama dijadikan sebuah agama. Sehingga orang kemudian banyak merasakan bahwa ya sah saja, enak ini Ustaz, nyaman, kita bisa ini, bisa itu. Ya, orang yang berpegang dengan agama akan seperti megang bara api. Penjelasannya bukan di sini. Intinya hanya sekedar bahwa itu adalah berita. Berita-berita yang akan datang. Demikian juga min qiyamis sa'ah, berita tentang hari kiamat. Wa asratis sa'ah, dan tanda-tanda kiamat. Itu tidak akan sampai berita itu melainkan dari orang-orang yang telah Allah berikan wahyu. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah, kalau hal-hal yang berkaitan dengan masalah hari kiamat, hari akhirat, itu semua kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran menceritakan. Sama persis. Kenapa? Karena tidak ada tanda kutip cawe-cawe dari Nabi. Nggak ada cawe-cawe itu. Semuanya datangnya dari Allah. Diturunkan kepada para anbiya. Diceritakan tentang hari kiamat. Tentang bagaimana hari kiamat. Termasuk tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berita tentang Allah. Tentang zat Allah. Yang diberitakan oleh Allah melalui Rasulnya. Tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya. Sehingga kalau urusan sifat dan nama, itu sesuatu yang sudah jelas. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Seperti tentang masalah ruh. Tentang ruh. Itu semua kitab-kitab terdahulu sebelum yang datang kepada agama Islam ini menceritakan bahwa ruh itu urusan Allah, tidak ada yang tahu. Makanya orang-orang Yahudi, ya, ketika ditanya oleh orang-orang musyrikin Arab yang datang ke Yastrib, di tempat kami ada yang ngaku nabi, bagaimana pendapat kalian?
Selain ditanya tentang Zulkarnain, tentang pemuda Kahfi, tidak tentang ruh. Ini watak Yahudi dari dulu memang pinter. Rekel Yahudi itu. Kalau dijawab, berarti bukan Nabi. Kalau tidak dijawab, Nabi. Ternyata memang betul. Bagaimana yang turun? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Rabbku. Menunjukkan Rasul tidak tahu. Dan kitab-kitab terdahulu yang menghabarkan berita tentang para nabi, memang para nabi tidak mengetahui tentang ruh. Lah kalau sekarang hebat orangnya, lebih dari nabi. Ada ruh ini, ada ruh itu, ada ruh gentayangan, ada ruh yang nempel ini, ada yang di ruhnya diburu, dimasukkan ke toples. Ya subhanallah, hebat, lebih-lebih dari nabi. Nah, begitulah. Tentang hari kiamat. Ya. Tentang tanda-tandanya. Wal jannatu wan nar. Tentang surga dan tentang neraka. Diberitakan. Maka segala berita-berita yang berkaitan dengan surga dan neraka, maka kita harus meyakini dan mempercayai. Selama itu sahih datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu berita, maka kita harus benarkan. Kalau hanya dari akal-akalan orang, atau dari hasil impen orang, atau dari hasil bersemendinya manusia, nggak usah dipercayai. Walaupun mereka bersumpah. Demi Allah, yang ngikuti orang-orang soleh itu pasti akan masuk surga. Jangankan manusia, hatta seekor anjing pun bisa masuk surga. Hah, ada anjing masuk surga? Enak pisan. Dari mana? Cerita pemuda Kahfi. Loh, kok pemuda Kahfi urusannya ke masuk surga? Bukan seperti itu. Tapi kan dijejalkan supaya orang udah manut saja, manut sama orang-orang soleh itu. Nanti akan masuk surga. Bukan demikian. Nggak ada berita-berita seperti itu. Berita-berita tentang surga dan neraka itu sudah jelas dan ada di dalam kitab-kitab para ulama menjelaskan. Ya. Yang paling bagus tentang surga apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Ada banyak sudah diterjemahkan. Tamasya ke surga. Nah, dan tentang neraka apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab. Sangat bagus sekali. Tahwib minan nar. Takut terhadap neraka. Mudah-mudahan nanti ada Ustaz di sini yang bisa membacakannya agar kita memiliki rasa kengerian tentang neraka jahanam. Ya, penting. Yang namanya manusia itu mesti mendapatkan dua berita. Basyiron wa nadhirun. Berita gembira. Berita gembiranya apa? Surga. Bagaimana para penduduk surga. Dan bagaimana orang-orang yang telah Allah janjikan surga kepada mereka. Kisah hidupnya bagaimana. Watak dan karakter. Demikian juga penghuni neraka. Bagaimana orang-orang yang Allah benamkan dalam jahanam. Sifat-sifatnya. Ya. Pola kehidupannya. Semuanya lengkap. Ya. Untuk memberikan dorongan yang kuat kepada kita untuk bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan terhindar dari segala kejelekan. Diberitakan oleh Rasulullah SAW. Wa akhbaru an umuri madiyah anil ahwalil umam as-sabiqah. Juga berita tentang orang-orang yang terdahulu, tentang perkara-perkara yang telah lalu. Dari keadaan para umat-umat terdahulu. Umat-umat yang telah Allah binasakan, telah Allah hancurkan, telah Allah tidak lagi sisakan kepada mereka, melainkan hanya catatan sejarah saja. Ada. Dan bagaimana orang-orang yang telah Allah berikan kemuliaan, kedudukan, menguasai dunia. Sehingga ini ditapaktilasi oleh kita-kita yang hidup sekarang. Seperti apa orang-orang terdahulu. Maka dihabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentang kisah Zulkarnain. Tentang kisah Ashabul Kahfi. Tentang kisahnya yakni
penguasa Ratu Bilqis, yang bahasanya sekarang kan ada bahasa Bilqis, padahal nggak ada sebutan Bilqis. Jadi sudah, orang mungkin nganggapnya seperti Tuhan. Namanya ada. Ada. Bagaimana orang-orang terdahulu? Ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah tentang awal dan akhir sampai masa kehidupan beliau. Itu bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu. Sejak zaman para nabi terdahulu, sejak manusia pertama sampai pada masanya. Diceritakan kehebatan-kehebatan mereka, kebaikan-kebaikan mereka, kesolehan-kesolehan mereka, juga kedurhakaan-kedurhakaan mereka, kejahatan dan kekejian mereka. Begitulah ma'asyiral muslimin pada Allah. Sehingga seseorang perlu untuk membaca sejarah seperti itu. Bagaimana keadaannya agar kita tidak mudah tertipu. Tidak mudah tergelincirkan. Terbimbing kita ini. Masya Allah. Begitu lengkap agama ini. Karena Rasul yang telah memberitakan. Dan berita yang datang dari Rasul tidak boleh kita ingkar. Maka kita harus membenarkan apabila memang sahih datangnya dari Rasulullah SAW. Sehingga kita menyatakan benar apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. At-tasdiqu fima akhbar. Membenarkan berita yang datang darinya. Wa akhbar. Fala buddha min tasdiqihi fima akhbar. Maka sudah mau tidak mau kita wajib untuk membenarkan dari apa yang datang dari Rasulullah SAW. Li'annahu. Karena sesungguhnya beliau adalah seorang yang soduk. Orang-orang yang dibenarkan dan benar dan benarkan. Wala kadhiba fi, dan tidak ada kedustaan padanya. Rasul tidak pernah berdusta ketika menyampaikan satu urusan. Ya, karena beliau dikatakan bahwa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Wama yantiqu anil hawa. Tidaklah apa yang diucapkan itu adalah anil hawa, keluar dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Ya, pada siapa itu? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah banyak mempelajari berita-berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mengetahui ini berita yang datang dari Nabi. Ini berita bukan dari Nabi. Ada orang-orang yang coba untuk menyelipkan bahwa ini berita dari Nabi. Maka muncul para ulama dari masa ke masa untuk memilah dan memilih. Ini dari Nabi. Sedangkan ini bukan, tapi disusupkan, ditalbis agar orang tertipu dengan berita ini. Padahal bukan beritanya dari Nabi. Apakah ada? Banyak. Banyak. Sehingga orang bersemangat untuk melakukannya karena menganggap beritanya itu datang dari Nabi. Setelah diketahui ini bukan dari Nabi, ini palsu dari Nabi. Kemudian orang bersemangat seperti itu diingatkan oleh Abdullah bin Abbas. Asyaiton la yaf'alu fi qalbin marid. Syaitan itu tidak berbuat apa-apa kepada orang yang hatinya sakit. Maksudnya hatinya sakit itu apa? Cenderung kepada amal-amal yang tidak ada bimbingannya dari Nabi. Yang tidak ada beritanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang sampai sedemikian berkeinginan agar orang membaca Al-Quran, sampai-sampai berdusta atas Nabi agar orang terdorong untuk membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan begini dan begini, maka dia akan begitu dan begitu. Padahal Nabi tidak mengucapkannya. Maka berita yang seperti ini batil dari Rasul. Adapun hadis-hadis yang mendorong orang untuk membaca Al-Quran banyak begitu. Tidak perlu untuk mendustakan, cukup dari yang ada. Tapi demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Penyakit dari orang-orang yang berbuat baik adalah dengan cara hal-hal yang seperti itu. Ya. Makanya belajari dari apa yang datang dari Rasul agar kita tidak mudah
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatakallamu bihadzal akhbar au hadhil awamir wa nahi la yatakallamu syai'in min indih. Rasul itu tidak berbicara tentang berita-berita ini, tentang urusan-urusan tentang perintah-perintah dari agama, tentang perkara-perkara yang dilarangnya, tidak berbicara sedikit pun dari sisi Nabi. Penting agar orang tidak menggampangkan. Ya, kan bisa saja, dia kan kebaikan. Itu sering jadi alasan. Padahal Rasul tidak pernah berbicara seperti itu. Alaihi salatu wassalam. Lihat, betapa Nabi itu tidak mau melakukan. Innama yatakallamu biwahyi, karena beliau berbicara atas dasar wahyu. Kan di zaman sekarang dimunculkan sebuah pemahaman. Ya, kalau Al-Quran udah pasti benar. Sedangkan sunnah, ya lihat-lihat dulu. Kalau perintah yang datang dari Al-Quran, itu pasti merupakan satu hal yang wajib. Sedangkan datang perintahnya dari Rasul, ya tidak wajib, tapi mungkin saja mubah dan lain sebagainya. Dari mana itu? Pemisahan seperti ini. Nanti kalau tidak ada yang dalam Al-Quran, ya berarti bukan hal yang dilarang. Walaupun ada dalam sunnah. Rasulullah melarang mengkonsumsi hewan yang berkuku tajam. Al-Quran ada tidak? Hurimat alaikumul maitata waddama walahmal khinjir wa ma'uhilla bihi li ghairillah. Itu diharamkan atas kalian bangkai, darah, marus. Zaman kecil kan marus ya. Oh, dulu di tempat jamblang tuh kan. Alhamdulillah sekarang kan jamblang dulu. Harus yang apa istilahnya golongan-golongan jadul tuh masih paham ya Pak ya? Di jamblang, nasi jamblang itu suka ada marusnya. Dulu sih ada. Sekarang alhamdulillah enggak ada. Itu marus. Itu darah yang dikentalkan kemudian dimasaknya dengan cara apa? Ada yang pernah kan istilahnya yang ngalami. Ada yang ngalami nggak? Kalau saya waktu kecil saya ngalami. Lihat, mau saya ambil iki daging angkat balungnya, bukan daging itu marus. Iya, ada kan? Dulu waktu kecil saya masih ada. Bilang, alhamdulillah, masya Allah sekarang itu diharamkan bangkai, darah, walahmal khinjir, ya, daging babi wa ma'uhilla bihi li ghairillah. Enggak ada hewan yang berkuku tajam, yang berparu, yang memangsa, katakanlah mangsa dengan menerka. Jadi mau makan kucing ya silakan. Ya subhanallah. Akhirnya dengan hanya memegang Al-Quran saja, tidak memegang sunnah, maka mereka mengamalkan seperti itu. Lihat, tidak demikian. Rasul, ketetapannya itu sama dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketetapan Rasul itu bukan datang darinya, tapi datang dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalil yang paling kuatnya? Bahwa Nabi tidak bisa mengharamkan, menghalalkan. Yang terdapat dalam surat Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Untuk mendapatkan keridhaan dari istri. Ya hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Itu Rasulullah SAW mengharamkan madu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Tapi Allah menegaskan tidak boleh menetapkan sebuah hukum. Melainkan ketetapan ditedangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadah Allah tentang betapa Nabi kita itu tidak menetapkan sebuah hukum. Melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh beliau menetapkan, maka semuanya atas dasar bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang makna dari ayat wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kemudian
Innama yatakallamu biwahyi minallah fa akhbaruhu shadaq. Sesungguhnya beliau berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berita-beritanya adalah as-sidq, benar. Berita-beritanya adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yasdaqu fima akhbar falaysa bimumin. Maka barang siapa yang tidak membenarkan apa yang datangnya dari Rasul, fima akhbar, apa yang diberitakannya, falaysa bimumin, maka dia bukan seorang mukmin. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Apa konsekuensi seseorang yang tidak membenarkan berita dari Nabi, tidak mentaatinya? Nah, ini berat. Loh, kok gampang-gampang sekali Ustaz mengeluarkan seseorang dari orang-orang yang beriman? Itu menunjukkan bahwa bentuk takfir, pengkafiran. Ini bicaranya bukan sedang mengkafir-kafirkan. Secara umum kita bicara. Ini mesti harus dipahami. Tidak boleh mentakyid. Menuduh, menghukumi. Bahasa sekarang, menjudge. Begitu kan. Kita tidak sedang menjudge, tapi kita sedang memberikan penjelasan secara umum. Barang siapa yang tidak membenarkan berita yang datangnya dari Nabi, kata para ulama, laisa bimumin, maka mereka bukan dari kalangan orang-orang yang beriman. Adapun kemudian dikatakan kepada pribadinya, kepada seseorang, maka dilihat dulu, ikumatul hujah dulu, dijelaskan dulu, dia melakukannya itu atas dasar apa? Kebodohankah? Ikut-ikutankah? Atau memang bentuk juhud, penentangan? Pokoknya saya nggak ada nabi-nabian. Ah, ini mereka sudah dalam kufur. Kalau sudah menyatakan seperti itu. Walhamdulillah. Kita di tengah-tengah kaum muslimin, mereka kebanyakan kaum muslimin tidak melakukan seperti itu. Rata-rata mereka ngomongnya, aduh kenapa tidak sholat? Belum dapat hidayah. Nah, kan gitu ngomongnya, saya belum dapat. Orang ini aslinya yakin. Kamu yakin sholat itu perintahnya? Wajib. Kamu yakin berita yang datang dari Rasulullah SAW itu wajib? Yakin, benar. Cuman saya gimana ya? Itu tadi. Menunjukkan kelemahan dari imannya. Maka kepada orang-orang yang seperti ini, nggak bisa hukuman itu terjadi pada mereka. Inilah pentingnya. Pentingnya ilmu. Pentingnya bimbingan para ulama agar kita tidak mengkafirkan seseorang dengan cara-cara serampangan. Sebagaimana orang-orang takfiri yang melakukan seperti itu. Pemerintah ini, pemerintah kafir, kenapa tidak berhukum dengan Al-Quran? Jadi pegawai-pegawainya kafir semuanya. Terus polisi-polisinya kafir semuanya. Terus karyawan-karyawan itu semuanya. Jadi tinggalnya siapa? Jadi tinggal kamu saja yang beriman begitu. Ya subhanallah. Segampang itu. Tidak demikian ma'asyal muslimin ibadallah. Hati-hati. Butuhnya kita belajar. Butuhnya kita taklim. Agar tidak serampangan. Wa nasallahu salamu wal afiyah. Wa nasallahu taufiq wal hidayah. Wa nasallahu istamin al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.